Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari ciri atau aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dong, Sobat Bahasa, kalian klik terlebih dahulu like dan subscribe channel ini ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, ada apa saja sih kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah frasa verba juga frasa nomina. Nah, jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam teks LHO adalah verba juga nomina. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja, sedangkan nomina adalah kata benda. Nah, ini ya, kita langsung saja ke contohnya yaitu frasa nomina. Di sini ada nominanya yaitu wayang. Frasanya adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Lanjut, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Nah, itu adalah contoh frasa nomina. Selanjutnya kita ke frasa verba atau kata kerja. Di sini ada 3 contoh verba yaitu adalah menetapkan dan disesuaikan. Contoh dari frasa verbanya sendiri adalah sudah membagi. Nah, jadi frasa itu lebih dari 2 kata ya sobat ya, tapi bukan kalimat ya. Contohnya ini sudah membagi. Sudah membagi di sini termasuk ke dalam frasa verba karena ada kata verba di sini atau kata kerja yaitu membagi. Nah, sampai sini sudah cukup paham ya sobat ya. Selanjutnya kita ke ciri bahasa yang kedua yaitu afiksasi. Apa sih afiksasi? Nah, dalam sebuah kata, dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Nah, sobat, kata turunan itu sendiri dapat terbentuk melalui afiksasi. Nah, apa itu afiksasi sendiri? Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan. Nah, sebagai contoh nih, suatu ketika verba muncul sebagai contoh nih, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan menasal, ber, di, bahkan terkadang ter atau kean. Nah, jadi afiksasi itu bisa saja awalan, akhiran, awalan dan akhiran juga ya sobat ya. Nah, kita langsung ke contoh dari afiksasi sendiri nih sobat ya. Yang pertama ada kata disebut. Nah, disebut ini jenisnya verba atau kata kerja, imbuhannya di, kata dasarnya sebut. Penulisannya digabung ya sobat ya, karena ini merupakan imbuhan, bukan preposisi ya. Kalau preposisi itu baru dipisah. Misalnya di Jakarta, nah itu di spasi Jakarta. Kalau yang sifatnya imbuhan itu wajib digabungkan penulisannya. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, menakutkan. Nah, menakutkan di sini juga termasuk ke dalam jenis kata kerja, di mana imbuhannya di sini ada 2 ya, yaitu awalan menasal dan diakhiri dengan akhiran kan. Kata dasarnya sendiri adalah takut. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga yaitu kemampuan. Nah, kemampuan di sini termasuk ke dalam jenis kata benda atau nomina di mana imbuhannya merupakan kean dan kata dasarnya merupakan mampu.
Contoh yang lainnya apa, Bu? Selain kemampuan, kebisaan, ketersediaan. Nah, itu juga termasuk ke dalam jenis nomina ya. Selanjutnya getaran. Nah, ini nomina. Getaran di sini tidak menggunakan awalan, melainkan dia menggunakan akhiran an ya. Akhiran an di mana kata dasarnya yaitu getar. Paham ya sobat bahasa di sini? Selanjutnya sobat, kita melangkah ke aspek kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif. Dan kalimat deskripsi yaitu menggunakan verba sebagai deskriptif. Bagaimana sih contohnya sobat? Nah, contohnya kalimat definisi terdapat dalam teks LHO yang berjudul Wayang sebagai berikut nih. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang B, wayang golek adalah wayang yang bla bla bla. Di sini kata kuncinya adalah ada verba definitif. Apa verba definitifnya? Yaitu adalah. Nah, adalah di sini merupakan kata kunci kalimat definisi. Paham ya sobat ya? Selanjutnya kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi di sini jelas di sini dideskripsikan nih lebih detail. Wayang ini terbuat dari bla 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 dan selanjutnya. Di sini ada kata kuncinya yaitu terbuat. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sampai sini saya yakin kalian paham ya sobat ya. Selanjutnya sobat, ada yang namanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini mohon maaf ya, ada salah pengetikan. Nah, kalimat simpleks itu biasa juga disebut sebagai kalimat tunggal. Tunggal atau kalimat simpleks itu hanya memiliki satu klausa ya sobat ya. Berikut contoh dari kalimat simpleks dengan bermacam pola nih. Nah, bisa dibaca ya. Yang pertama, ada beragam jenis topeng di museum ini. Selanjutnya, kelelawar merupakan hewan unik. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat simpleks di mana hanya memiliki satu klausa. Selanjutnya, kalimat kompleks biasa juga disebut sebagai kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalian harus pahami dulu nih bahwa kalimat majemuk itu memiliki dua atau lebih klausa ya. Bedanya apa antara majemuk setara dengan majemuk bertingkat? Nah, kalau majemuk setara itu memiliki klausa ganda yang setara dalam suatu kalimat, sedangkan majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Nah, fungsi utamanya itu membentuk induk kalimat atau klausa atasan ya. Majemuk setara dan majemuk bertingkat ini memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, ciri khas dari majemuk setara biasanya nih, kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan konjungsi koordinatif atau konjungsi setara. Nah, kalian bisa cari di kalian bisa cari apa saja sih konjungsi koordinatif, itu banyak ya jenisnya. Bisa cari di internet, bisa juga cari di buku-buku sumber yang lain. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat ini biasanya menggunakan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Nah, ini ya sobat ya, contoh dari kalimat kompleks, baik yang setara maupun yang bertingkat. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, ini ada konjungsi koordinatif, yaitu dan. Lalu yang B, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Ini ada konjungsi tetapi yang masuk juga ke dalam konjungsi koordinatif. Jadi masuk ke dalam kalimat majemuk setara. Selanjutnya kalimat majemuk bertingkat.
Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Di sini ada konjungsi karena yang dimana masuk ke dalam konjungsi subordinatif, itu merupakan ciri dari kalimat majemuk bertingkat. Ini ada klausa atasan dan juga klausa bawahan. Paham ya sobat ya mengenai perbedaan antara kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat? Nah, sekian sobat bahasa penjelasan mengenai ciri atau aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan salam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.